Pada pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10, kali ini kita akan membahas tema Al-Quran Mukjizat Nabiku. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyajikan tentang kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, peserta didik dapat mencintai Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyampaikan contoh-contoh kemukjizatan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang pengertian mukjizat dari segi etimologi, maka dia merupakan bentuk dari isim fa'il dari kata mukjizah, mukjizun, i'jazun, yu'jizu, a'jiz. Awalnya kata ini berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Namun dalam perkembangannya, kata mukjizat juga digunakan untuk memberikan arti pada sesuatu yang hebat atau yang luar biasa. Menurut Mana Al-Qattan, beliau mendefinisikan mukjizat al-mu'aradati ani salim bitahaddi makrunun lil 'adati kharikun amrun hiyal mukjizah, yakni sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Syarat-syarat mukjizat yang pertama, sesuatu yang tidak sanggup dilakukan siapapun. Yang kedua, sesuatu yang berlawanan dengan kebiasaan dan hukum alam atau sunnatullah. Kemudian yang ketiga adalah harus berupa hal yang menjadi saksi seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi. Yang keempat, bertepatan dengan pengakuan Nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Dan yang kelima, tidak ada satupun manusia dan jin yang dapat mengalahkan mukjizat tersebut. Nah, apabila memenuhi kelima syarat ini, maka itu bisa disebut dengan mukjizat. Mukjizat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan mukjizat hissi, yakni mukjizat yang dapat dilihat dengan tanggapan panca indera. Contoh mukjizat hissi adalah mukjizatnya Nabi Daud yang dapat melunakkan besi. Yang kedua adalah mukjizat maknawi, yakni mukjizat yang hanya dapat dicapai dengan menggunakan kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Jadi mukjizat ini tidak bisa digapai dengan panca indera. Mukjizat hissi bersifat sementara hanya pada suatu mukjizat yang terjadi. Sedangkan mukjizat maknawi bersifat universal dan eternal atau abadi dan berlaku untuk semua manusia sampai akhir zaman. Contoh mukjizat maknawi ini adalah Al-Quran, seperti yang saat ini masih berada bersama-sama kita dan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Oleh karena itu, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa I'jazul Quran adalah merupakan teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin untuk membuat yang semacam dengan Al-Quran. Dari sini kita bisa memahami bahwa aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran yang pertama bisa kita lihat dari segi gaya bahasa atau uslubnya. Bahwa gaya bahasa Al-Quran itu adalah gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Susunan kalimatnya sangat otentik dan indah, sehingga para sastrawan Arab tidak bisa menirunya. Al-Quran memakai gaya bahasa dan lafaz Arab yang meskipun indah, tetapi bukan puisi, bukan prosa, dan bukan pula syair. Dari sisi kemukjizatan inilah yang kemudian mereka tidak dapat menandingi Al-Quran tersebut. Nah, dari segi uslub Al-Quran, maka ada beberapa keistimewaan yang dimiliki Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa keindahan dan kelembutan bahasa Al-Quran sejak dari bentuk lafaznya dan susunan kalimatnya.
Yang kedua, bahwa keserasian Al-Quran dapat dirasakan oleh semua lapisan manusia, baik itu kaum cendekiawan maupun kaum awam dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran. Yang ketiga, sesuai dengan akal dan perasaan, bahwa Al-Quran itu menyampaikan doktrin dan pengetahuan dengan kalimat-kalimat yang indah. Yang keempat, keindahan kalimat serta keanekaragaman susunannya. Satu makna diungkapkan dalam beberapa bentuk lafaz dan susunan yang bermacam-macam. Yang kelima, Al-Quran mencakup dan memenuhi semua persyaratan antara bentuk global atau mujmal dan bentuk yang terperinci atau tafsil. Dan yang keenam, kalimat-kalimat yang lugas dapat dimengerti dengan secara langsung. Inilah beberapa keistimewaan uslub Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Aspek kemukjizatan Al-Quran yang kedua bisa dilihat dari isi kandungannya, bahwa Al-Quran itu mengungkapkan berita yang bersifat ghaib. Misalnya saja tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu seperti kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Nuh, dan lain-lain. Atau bisa juga tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, baik itu di dunia maupun di akhirat, yang kesemuanya itu dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran juga mengungkapkan tentang kemukjizatan ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan ijazul ilmi, yaitu bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat isyarat-isyarat yang rumit tentang pengetahuan sebelum lahirnya dunia ilmu pengetahuan itu sendiri. Misalnya tentang proses penciptaan manusia, teori Big Bang, penciptaan alam semesta, dan lain-lain, semuanya diisyaratkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, di dalam Al-Quran itu sendiri merupakan sumber aturan hukum Islam yang bersifat universal dan mencakup segala urusan hidup manusia, bahwa Al-Quran memiliki aturan atau undang-undang yang jelas yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah, bagaimana hubungan manusia dengan manusia, bagaimana hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Semua itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran adalah merupakan sumber hukum Islam yang tertinggi yang harus menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah tadi materi yang kita pelajari hari ini tentang Al-Quran sebagai mukjizat Nabi. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Umi akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.